Jadi biaya hidup di Jepang itu paling irit itu tuh 1.500.000 itu gak ada artinya. Kalau kita maksain 1.500.000 itu mati kita. Mati nggak bisa makan. Dia dapat gaji 10 juta, buat dia 1 juta di Jepang, 11 juta dikirimin ke Indonesia buat bayar-bayar utang dan lainnya. 1 juta nggak cukup guys. Saya khawatirin nanti kalau kalian maksain buat makan di Jepang 1 juta, nanti bakal aja terjadi lagi yang kayak gitu. Begal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Cip Setiawan. Gimana kabarnya minasan? Genki desu ka? Ya, seperti biasa, mudah-mudahan minasan semuanya bahagia, semuanya sehat, dan dilancarkan semua urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang biaya hidup di Jepang itu mahal apa murah, dan berapakah biaya hidup di Jepang itu sebenarnya. Apakah segini? Apakah segini? Ya, teman-teman yang mau berangkat ke Jepang nanti bisa mengerti bahwa di Jepang itu biayanya sekian. Tonton video ini sampai habis, jangan sampai terlewatkan. Oke, intro dulu, Gizo. Oke bro, kembali lagi bersama gue ya. Jadi video kali ini biar cepet-cepet gue ngejelasinnya. Jadi biaya hidup di Jepang itu menurut saya cukup mahal dibandingkan biaya hidup kita di Indonesia. Ya, dengan biaya hidup yang tercukup bilang mahal juga dibarengi dengan Kyoryo wa takai desu ne. Dibarengi dengan gajinya juga ya lumayan tinggi gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, tonton video ini sampai habis agar nanti bisa jadi referensi teman-teman untuk mensiasati kalau sudah sampai di Jepang itu kita mau mengirit atau ya mau boros-borosan gitu kan. Jadi yang pertama itu tentulah kita ya berbicara bahan pokok di Jepang ya, makanan yang akan kita makan sehari-hari, itu yang paling utama karena kita bekerja butuh tenaga dan butuh energi, jadi kita butuh makan. Dan dari makan itu yang paling pokok adalah biasanya orang Indonesia itu ya nasi, ya kan? Nasi, yang paling penting itu nasi. Lauknya sama apa aja kadang kita masuk, ya kan? Jadi nasi di Jepang itu, beras di Jepang itu terbilangnya sangat mahal. Beras di Jepang itu 5 kg sekitar 200.000 lebih bahkan ada. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ya di Indonesia berapa ya. Saya waktu di Indonesia jarang pernah beli beras sih ya, biasanya orang tua yang sering beli atau dari hasil panen masih ada padi gitu kan. Jadi kayaknya sih mahal ya, mahalan di Jepang ya. Kalian searching aja dah atau komen lah di kolom komentar mahalan di Jepang atau di Indo. Kalau di Jepang ya segitu, 5 kg itu 200.000-an ya. 5 kg 200.000 itu baru beras. Jadi buat sendiri 5 kg itu buat sendiri ya kepake sekitar 2 minggu lah. 2 minggu kepake, jadi sebulan itu kita butuh 10 kilo.
buat saya pribadi gitu kan, yang makannya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. 10 kilo per hari ya, 10 kilo per bulan. Jadi untuk beras aja berapa tuh, 200.000, 400.000. Untuk nasi aja 400.000 ya. Nah, belum lauknya. Kalau untuk lauknya kita, saya pribadi ya, dan teman-teman saya juga biasanya belanja itu mingguan ya. Biasanya seminggu itu kita ngabisin sekitar, buat seminggu ya, 5.000 yen ya. Minggu itu ya sekitar 5.000, kalau paling irit sih 4.000, 3.000-an lah ya. Kita taruh rata-rata 4.000 lah ya, kalau rupiah yang 400.000. Itu buat lauk, buat bumbu, buat apa lagi, ciki-ciki kayak gitu, buat air juga. Kalau teman-teman nggak terbiasa minum air keran ya, seperti saya juga beli ya air. Jadi ya sekitar segitu ya, 4.000 itu udah ya kayak daging kayak gitu, bumbu-bumbu sayur yang lainnya gitu. Kadang mie juga kebeli sekitar 4.000, 4.000-an, 4.000, 5.000 lah segitu ya. Ya itu buat per minggu. Per minggu ya kita taruh tadi berapa, 4.000. 4.000 kali sebulan berarti 4 minggu, 4 kali 4, 16. Jadi 1.600.000. 1.600.000 ditambah tadi beras berapa, 400.000. Jadi 2 juta ya, 2 juta. 2 juta tuh udah buat top, buat makan aja ya. Buat makan aja itu udah 2 juta. Udah mengerti? Jadi untuk makan aja, nasi yang udah tadi saya jelasin, nasi sama lauk-lauknya itu belanja mingguan, dan dikalkulasiin selama 1 bulan itu rata perkiraan 2 juta ya. 2 juta itu buat makan aja. Belum kalau teman-teman ngerokok, rokok di Jepang itu lumayan takai nih, mahal. Rokok di Jepang itu mahal karena apa? Karena teman saya sih nikotinnya juga rendah ya. Di Jepang itu nikotinnya rendah, jadi mahal juga. Buat yang suka ngerokok ya udah pasti boros ya, pasti boros. Teman saya juga ada yang habis nyampe sebulan itu 5 juta, 6 juta, 7 juta bahkan ada. Jadi abinat, bahaya ya buat yang ngerokok ya. Tapi mau gimana lagi, itu udah pilihan kalian ya, nggak apa-apa. Gua nggak ngelarang, nggak apa-apa, terserah kalian. Jadi buat yang ngerokok ya lumayan cukup boros jajan rokoknya ya. Jadi kita nggak ngebahas yang ngerokok ya. Seperti saya nggak ngerokok, jadi seirit-iritnya tuh ya nanti saya akan sampaikan sampai akhir. Jadi tadi biaya makan doang 2 juta, terus ditambah kalau misalnya nih kita pengen jajan, beli jus, minuman di Jidohang Baiki, kadang pengen ke 7-Eleven beli apa gitu kan, ke supermarket, pulang kerja mau beli cemilan lagi atau beli coklat, beli apa ya. Kalau saya pribadi buat jajan itu ya ditaruhin di luar buat makan ya. Itu buat jajan pribadi aja, itu sehari jangan sampai lebih 500 jajan ya. Paling boros itu ya 1.000 lah, 1.000 yen. Kalau rupiahin 100.000 ya. Paling irit 500 yen. Paling boros ya buat jajan kayak gitu 1.000 kalau untuk saya. Tapi kita hitungnya 1.000 aja ya. Paling tinggi kita hitung 1.000 aja. Buat jajan kayak gitu ya per harinya gue 500 lah, 500 ya. Itu juga nggak tiap hari ya, kadang-kadang aja gitu. Kadang-kadang pengen jajan ya, jajan ini kadang 500, kalau nggak 1.000 buat 4 hari, buat 5 hari gitu, beli ciki, beli minuman
terus pas pulang ditaruh di kulkas kayak gitu. Jadi nggak tiap hari ya, kadang-kadang gitu kan. Ya kita taruh 1.000 lah, kita 1.000 buat seminggu gitu kan, buat seminggu lah, 1.000 itu buat seminggu. Ya kita taruh 4 jadi 4.000 ya, jadi 400 tambah tadi 2 juta, terus buat jajan-jajan selama sebulan 4.000 jadi 2 juta 400. 4.000 itu kan kita buletin aja ya, 400.000 jadi 2 juta 400.000 buat jajan. Belum lagi kalau saya pribadi, meskipun saya dikasih handphone buat perusahaan, handphone dari perusahaan dan kartu internet dari perusahaan buat keperluan kerja aja, dan kartu internetnya juga nggak terlalu gede ya, beberapa hari nonton YouTube udah habis. Jadi ya buat keperluan telepon aja, kalau telepon bisa terus ya. Meskipun ada itu, di rumah juga saya dikasih wifi ya, cuman saya pribadi karena butuh, kalau saya lagi di luar pengen sambil nyantai di taman dengerin musik, dengerin YouTube atau bikin video, lihat TikTok gitu kan, jadi saya beli kartu internet sendiri ya. Ya kartu internet sendiri ini kita bayar per bulan ya, kalau saya pribadi sekitar 5.000-an per bulan. 5.000 itu 100 giga ya, 5.000 per bulan 100 giga. Jadi cicilannya itu aja internet, karena ya bagi saya sih perlu banget buat di luar gitu kan ya. Jadi berapa tadi, 2.400.000 tambah 5.000, jadi 5.000 berarti 500.000, jadi 2.900.000. Terus ada lagi nih, kadang-kadang teman-teman kan pas di Jepang pengen lagi musim dingin, misalnya kan musim dingin, wah pengen banget beli baju baru, baju tebal gitu kan. Di Jepang pasti ada kan jajan-jajan pakaian lah, nggak baju aja, baju ke sepatu, terus celana atau apa aksesoris yang lain gitu, tas, pasti teman-teman pengen beli gitu kan. Cuman itu kan nggak, sifatnya nggak tiap bulan ya, tapi ada juga sih yang tiap bulan. Kayak ya kayak saya juga termasuk boros ya, saya juga kadang tiap bulan beli satu kalau nggak dua baju baru gitu kan. Cuman ya nggak tiap bulan juga, tapi saya masukin ke list bulanan ya kan. Meskipun kita per bulannya nggak jajan, tapi ya kita masuk ke uang simpanan, tapi buat jatah beli baju, tapi nggak buat beli baju ya kan. Ya kita masukin aja ke list ya, buat jajan baju ini, buat belanja baju yang ingin teman-teman beli. Ya kira-kira buat baju itu ya relatif ya, relatif. Kalian mau beli baru yang bermerek atau second bermerek atau second yang biasa aja buat salin-salin aja ya, itu tergantung teman-teman ya. Jadi kalau saya rata-ratain aja per bulan itu saya ngeluarin 5.000 buat jajan ya, buat belanja pakaian ya, buat belanja pakaian. Terus 5.000 ya buat pakaian aja, jadi tambah tadi berapa, 2.900.000 tambah 5.000, 5.000 itu kan 500.000, jadi 2 juta 3 juta, sorry, 3.400.000 ya, 3.400.000 ya. Oke, udah 3.400.000 nih. Udah kebayang gak sama teman-teman, mahal apa murah nih biaya hidup di Jepang? Tapi ada lagi nih, belum sampai di situ, peralatan mandi ya kan, terus apalagi peralatan make up, wangi-wangian ya kan. Biasanya kan teman-teman perlu ya buat mandi, terus buat nyuci piring, senzai sabun cuci piringnya, terus sabun mandi, sabun cuci baju, terus wangi-wangian, Rexona atau apa segala macam kayak gitu. Di sini terhitungnya lumayan juga mahal ya, yang kayak gitu tuh sabun-sabun. Paling yang murah itu sabun mandi,
sabun mandi, sabun apa, sabun cuci piring dan sabun cuci baju itu murah. Cuman yang kayak parfum, odol, sikat gigi yang lainnya itu terbilangnya mahal ya. Saya kalkulasiin aja barang-barang yang seperti itu ya 5.000 lah, 5.000 itu ada yang per bulan ya beli. 5.000 itu kadang sebulan habis beli lagi, sebulan habis beli lagi, kadang ada yang sebulan beli terus, dan ada juga sampai 3 bulan atau 2 bulan baru habis, baru kita beli lagi. Cuman di sini saya masukin ke list rata-rata aja 5.000 untuk barang-barang tersebut ya, 5.000 per bulan. Jadi tadi berapa? 3.400.000 tambah 5.000 lagi, 5.000 jadi 500.000, jadi 3.900.000. Apalagi ya? Apalagi ya? Kayaknya udah deh. Kayaknya udah itu aja deh. Apalagi ya? Nggak ada ya? Nggak ada, kayaknya itu aja ya. Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir, total semuanya kita rata-ratain tadi berapa? 3.900.000, kita kasih rata-rata aja sekitar 4 juta ya. Jadi biaya hidup di Jepang itu paling irit, itu tuh hitungan saya paling irit ya. Itu tuh paling irit mungkin ya, menurut saya mungkin ya, itu paling irit. Tapi ya kalau misalnya teman-teman ada juga yang bisa irit lagi, tolong komen ya, kasih tahu gimana triksnya, gimana tipsnya biar bisa irit. Tapi itu menurut irit saya sebulan itu menghabiskan 4 juta untuk biaya hidup di Jepang. Itu tuh nggak ngerokok ya, bayangin kalau kalian ngerokok itu cuman buat makan ya, keperluan kita pribadi aja itu udah 4 juta, belum tambah merokok. Kalau misalnya teman-teman ngerokok, apalagi yang doyan banget ngerokok tiap hari habis berapa bungkus, wah itu gak kebayang, bisa nyampe 7 juta, 6 jutaan ya. Jadi ya itu terserah teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa saya share ya, yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman, yang mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi buat teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman datang ke Jepang itu gak kaget ya, karena bahan-bahan baku itu pada mahal dan tergantung wilayah juga ya. Kalau wilayahnya UMR-nya rendah ya biasanya barang pokoknya juga murah, tapi ya tergantung itu juga ya. Dulu juga saya pas pertama datang itu nyangkanya saya mau ngirit di Jepang gaji sekian pasti saya bisa ngirim gede ke Indonesia gitu kan. Paling saya sebulan nggak buat bekal di sana lah 1.500.000 juga cukup lah. Tapi nyatanya pas kesini 1.500.000 itu gak ada artinya. Kalau kita maksain 1.500.000 itu mati, kita mati nggak bisa makan. Serius, kalian udah dengar belum? Ada berita kemarin tanggal 15 ya. Di sini kan tanggal 15 itu tanggal merah, nggak tahu atau apa hari apa gitu kan, tanggal merah deh pokoknya. Jadi kemarin itu ada yang ngebegal orang Indonesia ya, orang Indonesia ngebegal orang Jepang pas tanggal 15 itu. Kalian udah tahu ya? Kalian udah tahu belum? Kalau namanya saya samarin aja, saya nggak tahu ya. Saya samarin aja, saya sebenarnya malas bohongin, cuman buat teman-teman aja biar tahu ya. Jadi dia itu ngebegal ya, alasannya karena dia nggak ada duit. Ngebegal orang Jepang, tapi sekarang udah diamanin ya. Itu karena apa? Alasannya itu karena dia nggak ada duit, karena setiap bulannya dia nyisihin buat dirinya sendiri itu 1 juta dan sisa gajinya dikirimin ke Indonesia. Dia dapat gaji 10 juta, buat dia 1 juta di Jepang, 11 juta dikirimin ke Indonesia buat bayar utang dan lainnya. 1 juta nggak cukup guys. Saya khawatirin nanti kalau kalian maksain buat makan di Jepang 1 juta, nanti bakal aja terjadi lagi yang kayak gitu, membegal atau otak kriminalnya itu kan pasti muncul dari kita nggak punya uang, dari kita pengen makan gak punya uang gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya
Dan yang saya sampaikan juga bisa jadi bahan referensi teman-teman di Jepang nanti ya. Kalau sampai ke Jepang ya berhati-hatilah dan utamain buat dirimu sendiri, karena di sini di Jepang nanti kalian sendirian, gak ada siapa-siapa. Jadi utamain bekal buat diri sendiri ya. Bukan berarti jangan ngirim terlalu banyak ke Indo, ya nggak apa-apa. Kalau nanti kesempatannya kita dapat gaji agak lumayan, ya kita bisa ngirim uang banyak ke Indo. Tapi untuk makan sendiri itu yang paling penting ya. Oke, semangat teman-teman yang mau ke Jepang, mudah-mudahan cepat dan dilancarkan semuanya, bisa sampai bekerja di Jepang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.